Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam mata kuliah hadis sains gitu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi dan interkoneksi ilmu ya. Ini pembahasan yang menurut saya sangat penting karena dalam pertemuan ini kita membahas core atau inti dari mata kuliah hadis sains itu ada pada interkoneksi ilmu sebagaimana yang di awal dulu pernah saya jelaskan. Kenapa saya mencantumkan juga integrasi ya, karena agar kita sama-sama tahu apa perbedaannya begitu ya. Materi ini sepenuhnya saya ambil dari beberapa tulisan Profesor Samsul Anwar ya, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, di bukunya Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, juga di beberapa jurnal beliau ya, yang membahas tentang integrasi ilmu. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan ini harapannya teman-teman akan mengetahui apa itu integrasi ilmu dan bagaimana. Dan juga selain kita mengetahui integrasi ilmu, kita juga mengetahui apa itu interkoneksi ilmu dan bagaimana itu. Ya. Pertanyaan yang perlu dijawab di awal pertemuan kita ini adalah apakah integrasi dan interkoneksi ilmu itu sama atau beda? Nah, ini pertanyaan mendasar ya. Karena seringkali istilah ini disatukan, begitu, integrasi dan interkoneksi begitu. Apakah itu memang sama? Apa beda begitu? Oke, sekarang kita urai satu persatu. Secara harfiah atau kebahasaan, kata integrasi itu artinya pembauran ya, hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi dalam integrasi itu ada unsur pembauran menjadi satu. Dua hal atau lebih lalu kemudian dicampur ya, jadi satu. Kesatuan itu menjadi integrasi. Teman-teman misalkan suka membuat telur ceplok nih ya. Ini contoh sederhana saja. Telur ceplok itu bahannya ya, telur, garam, cabai ya, kalau yang suka pedas misalkan ditambah daun bawang misalkan. Itu 4 komponen yang beda-beda. Tapi setelah kemudian diaduk jadi satu, dikocok kemudian digoreng, terintegrasi satu sama lain menjadi telur ceplok goreng. Nah, itu ya. Itu contoh dari konsep sederhana dari integrasi seperti itu. Ada beberapa komponen yang beda-beda, lalu disatukan, dibaurkan begitu menjadi satu kesatuan, kemudian mewujud dalam satu konsep tersendiri, yaitu telur goreng ceplok. Nah, itu. Sederhananya seperti itu. Lalu kalau interkoneksi, artinya itu adalah hubungan satu sama lain. Nah ini ya, jadi bedanya kalau interkoneksi itu hanya ada hubungan, tidak ada sampai pembauran. Di awal dulu pertemuan sebelum-sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga bahwa bedanya antara integrasi dan interkoneksi itu adalah pada aspek tadi ya, outputnya. Kalau integrasi itu sampai melebur menjadi satu disiplin ilmu yang baru, ya. Kalau interkoneksi hanya saling berhubungan. Integrasi merujuk kepada pengertian kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara bagian-bagiannya. Sementara interkoneksi merujuk kepada hubungan dua hal terpisah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan. Ya. Jadi integrasi itu ada satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi telur ceplok goreng itu bisa menjadi telur ceplok goreng kalau dia tersatukan dengan garam, dengan cabai, dengan daun bawang begitu, ya. Tidak terpisah-pisah gitu.
Kalau interkoneksi itu hanya punya hubungan satu sama lain tapi tidak sampai menyatu begitu ya. Ya hanya saling menyapa lah begitu. Saling berhubungan tapi tidak sampai melebur. Oke. Dalam integrasi ilmu ya perlu yang paling penting ya ini. Integrasi ilmu itu memasukkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam struktur suatu ilmu yang berakibat terjadinya restrukturisasi terhadap ilmu bersangkutan. Artinya terjadi perubahan wajah dari ilmu yang dimaksud. Ya. Restrukturisasi atau perubahan struktur itu dilakukan dengan mengadakan perubahan menyangkut 4 hal ini. Paradigma, teori, metode, dan prosedur teknis ya dalam suatu ilmu tertentu. Ya, jadi dalam integrasi itu ada restrukturisasi, ada perubahan struktur karena masuknya komponen ilmu yang lain, komponen ilmu baru, sehingga itu merubah wajah aslinya. Misalkan yang sering saya contohkan itu ekonomi ya, ilmu ekonomi konvensional itu ketika setelah dimasukkan ilmu syariah, ilmu Islam, ilmu hukum Islam, maka wajahnya berubah, bukan ilmu ekonomi konvensional lagi, tapi menjadi ilmu baru yaitu ilmu ekonomi Islam. Ya, nah bagaimana ilmu ekonomi konvensional itu bisa menjadi ilmu ekonomi Islam? Ada perubahan struktur ya, yang harus menyangkut 4 hal ini. Paradigma, ya paradigma itu ya kalau sederhananya itu bisa kita sebut sebagai worldview, kerangka berpikir begitu ya, postulat. Nah ini bahasa filsafat ilmu ya, kaidah-kaidah ya dalam suatu ilmu itu, paradigma atau teori atau metode dan prosedur teknis. 4 hal ini harus tercakup dalam integrasi ilmu. Nanti saya akan berikan contohnya biar lebih mudah ya. Jadi ini integrasi ilmu itu harus mencakup 4 hal ini ya. Perubahan paradigma, perubahan teori, perubahan metode, dan perubahan prosedur teknis. Nah, menurut Prof. Samsul Anwar ada 2 gerak integrasi ilmu ya. Pertama itu adalah gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu keislaman ya. Atau yang kedua, gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu umum. Ya, jadi integrasi ilmu itu ada yang ilmu konvensional masuk ke dalam ilmu keislaman, yang itu disebut sebagai gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu keislaman yang pertama ya, atau gerak integrasi dalam ilmu-ilmu umum ya. Jadi ilmu-ilmu umum kemasukan ilmu-ilmu Islam menjadi gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu konvensional tadi ya, gerak kedua. Jadi gerak pertama itu adalah ilmu-ilmu umum yang masuk ke dalam ilmu keislaman, atau yang kedua ilmu keislaman yang masuk ke dalam ilmu umum ya. Oke. Pertama ini gerak pertama ya, gerak yang adanya ilmu-ilmu umum yang masuk ke dalam ilmu-ilmu keislaman ya. Gerak ini ya, gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu keislaman, maksudnya ada ilmu-ilmu konvensional yang masuk ke dalam ilmu keislaman, artinya adalah memasukkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam struktur ilmu-ilmu keislaman. Ya, jadi misalkan ada satu ilmu keislaman ya, fikih katakanlah begitu. Itu kan murni banget Islam ya. Lalu kemudian mau diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain, misalkan ilmu sosial, ya, ilmu psikologi misalkan, maka prinsip-prinsip dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu psikologi itu masuk ke dalam ilmu fikih. Ya. Ada prinsip-prinsip yang masuk ke dalam ilmu-ilmu keislaman tadi, dalam hal ini adalah ilmu fikih. Nah, kenapa itu perlu? Ya, kenapa gerak integrasi? Kenapa perlu adanya integrasi ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu konvensional ke dalam ilmu keislaman? Karena beberapa sarjana muslim menganggap ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam ilmu-ilmu keislaman yang sekarang ini berkembang ya. Ada 2 paling tidak ya. Pertama adalah kelemahan sistematisasi atau lack of systematization ya. Jadi ilmu-ilmu keislaman misalkan fikih tadi dianggap oleh sebagian orang itu acak gitu ya, tidak sistematis begitu ya.
Kadang bahas apa, tiba-tiba bahas apa begitu. Ya. Lalu kelemahan yang lain ada kelemahan dalam hal kurang empiris ya. Ia hanya sekedar diturunkan dari Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi teori-teorinya hanya sekedar diturunkan dari Al-Qur'an dan hadis tanpa adanya bukti empirik ya dari fakta-fakta sosial dan lain sebagainya. Contohnya misalkan ini. Contohnya kurang sistematisasi komprehensif dari satu ilmu keislaman. Contohnya adalah kasus hukum musik dan menggambar yang oleh sebagian orang dianggap haram ya. Itu menurut Prof. Samsul adalah satu kasus tentang adanya pemahaman bahwa ilmu-ilmu keislaman itu tidak diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu kesenian ya dan lain sebagainya. Mentang-mentang ada hadis yang mengatakan misalkan bahwa menulis bermain musik, menggambar itu ancamannya adalah neraka, hanya dipahami dari sana. Tidak ada sistematisasi komprehensif ya. Tidak dicari misalkan kaidah-kaidahnya dalam Al-Qur'an, tidak dicari riwayat-riwayat yang lain ya. Kemudian tidak adanya kemasukan ilmu-ilmu konvensional ya, dalam hal ini kesenian dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan ilmu keislaman dianggap kurang sistematis atau kurang dimensi empiris ya. Contoh kurangnya dimensi empiris adalah kebolehan poligami secara mutlak bagi laki-laki. Dalam tradisi fikih klasik ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki itu boleh bebas melakukan poligami ya. Terserah mau istrinya setuju atau tidak ya. Kemudian tidak mempertimbangkan apa-apa ya, karena poligami itu adalah hak bagi suami secara mutlak. Nah, itu adalah contoh dari satu pendapat yang kurangnya ada dimensi empiris di sana. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan istri ya. Itu bentuk-bentuk fakta empiris. Bagaimana nanti nasib anaknya, nasib keluarga istri dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu gerak integrasi ilmu-ilmu keislaman ke dalam ilmu-ilmu konvensional. Gerak ini memiliki arti memasukkan prinsip ilmu keislaman ke dalam struktur ilmu umum ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh gerak ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh para ahli ilmu ekonomi Islam yang memasukkan integrasi prinsip syariah ke dalam ekonomi konvensional. Ya. Nah, bagaimana langkah kita mengintegrasikan satu ilmu dengan ilmu yang lain? Nah, ini ada 4 hal yang harus harus dipenuhi ya. Tadi terkait paradigma, terkait teori, terkait metodologi, dan terkait prosedur teknis. Pertama adalah membangun paradigma baru. Yang kedua merumuskan teori. Lalu ketiga merumuskan metodologi. Lalu yang keempat merumuskan prosedur teknis. Ini studi kasus ilmu ekonomi Islam ya, yaitu mengintegrasikan ilmu syariah ke dalam ilmu ekonomi konvensional. Pertama, membangun paradigma. Paradigma yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional itu adalah paradigma materialistik ya. Jadi positivisme begitu. Artinya orang berhak membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan sesuai dengan keinginan dia sendiri gitu. Jadi materi apa-apa diukur dengan materi ya. Suatu keunggulan, suatu kebaikan, suatu kemajuan diukur dengan materi ya. Orang itu dianggap sukses kalau dia itu kaya. Orang itu dianggap maju kalau dia itu punya banyak properti, punya banyak rumah. Itu adalah paradigma ekonomi konvensional ya, yang menganggap bahwa suatu kesuksesan itu ya diukur dengan materi yang sifatnya bisa terlihat begitu. Dan kekuatan pasar ya. Jadi semakin orang punya modal ya, misalkan ya dalam suatu perusahaan, maka dia yang paling menguasai ya. Kekuatan pasar begitu. Nah, paradigma ekonomi konvensional itu ketika sudah kemasukan paradigma ilmu ekonomi Islam, paradigma ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu keislaman, maka paradigmanya harus dihapus ya.
Paradigmanya adalah paradigma tauhid, bukan paradigma materialistik lagi. Paradigma tauhid itu bagaimana? Paradigma tauhid itu pertama ya harus meyakini bahwa semua kekayaan itu adalah bersumber dari Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuasa, gitu ya. Sehingga kesuksesan itu tidak hanya diukur dari yang hal-hal yang sifatnya materi, gitu. Ya, kemajuan itu juga bisa diukur dari prinsip tauhidan ini. Semakin seorang dekat dengan Tuhan ya, semakin orang dekat dengan masyarakat ya, semakin orang dekat dengan lingkungannya berdasarkan karena ekonomi uang atau kekayaan yang dimilikinya, gitu ya. Semakin dia kaya, semakin dia berbagi, begitu, maka itu sudah masuk dalam paradigma tauhid, begitu. Dan juga yang perlu dibangun ya adalah paradigma keadilan sosioekonomi ya. Jadi bukan orang yang kaya semakin kaya ya, yang miskin semakin miskin, tapi dalam paradigma ilmu ekonomi Islam ya, keadilan sosial ekonomi itu yang harus ditegakkan. Bukan yang kaya semakin kaya, tapi yang kaya justru malah harus memperhatikan yang miskin. Lalu selanjutnya membangun teori ya. Kalau dalam teori konvensional yang selalu diagung-agungkan itu adalah teori keinginan ya, want. Apa yang saya inginkan, apa yang seseorang inginkan, kalau dia punya uang ya berhak membeli apa, mendapatkan apa, begitu. Misalkan saya miliarder gitu, saya pengen membeli pulau di mana begitu. Membeli pulau di daerah taman yang kemarin cukup ramai itu Taman Komodo misalkan, itu untuk konversi alam misalkan, penjagaan binatang-binatang tertentu. Kalau saya punya uang, saya bisa membayar, ya udah saya lakukan karena itu keinginan saya. Itu berdasarkan ilmu ekonomi konvensional seperti itu. Semakin dia kaya, terus kemudian dia punya keinginan, dia bebas mau dapat apa aja, ya. Tidak terbatas oleh hierarki, ya. Makanya kalau ketika kemasukan ilmu ekonomi Islam, ada beberapa prinsip yang diubah, bahwa dalam Islam itu yang digunakan itu bukan standarnya, itu bukan keinginan tapi kebutuhan kita, ya. Apa yang kita butuh itu yang kita usahakan, bukan yang kita inginkan, gitu. Nah, makanya dalam teori kebutuhan itu juga berjenjang, ya. Teori kebutuhan itu ada yang daruriyat, kebutuhan yang paling primer, ya. Hajat itu kebutuhan yang sekunder lah, katakanlah seperti itu. Tahsiniyat itu kebutuhan yang tersier, gitu. Makanya dalam sistem ekonomi Islam, teori sistem ekonomi Islam, yang harus diupayakan adalah hal-hal yang sifatnya kebutuhan daruriyat dulu, ya. Orang mau orang punya uang misalkan, ya diberikan hal-hal yang memang dibutuhkan secara mendasar. Beli rumah dulu, ya. Kemudian untuk makan, ya, untuk ibadah, begitu. Dan lain sebagainya yang memang sifatnya primer. Bukan ujuk-ujuk punya uang seadanya, belum punya rumah, belum apa, sudah beli mobil Mercy misalkan. Buat apa begitu? Itu hal-hal yang sifatnya tahsiniyat, ya. Nah, itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, merumuskan metodologi, ya. Nah, dalam ilmu ekonomi Islam yang dijadikan metodologi adalah usul fikih, ya. Bukan keilmuan dari barat, begitu. Lalu yang terakhir adalah merumuskan prosedur teknis, ya. Yang dibangun dalam ekonomi Islam adalah konsep ta'awun, saling menolong, saling membantu. Jadi dalam ekonomi Islam, prinsipnya itu ya saling membantu, bukan saling menjatuhkan, atau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mudorobah, tabaruk, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi integrasi ya, secara umum saja. Bahwa dalam integrasi itu ada 4 komponen yang harus dilewati, begitu. Nah, dalam interkoneksi ilmu apakah seperti itu? Nah, ternyata kita kaji bersama. Jika dalam integrasi ilmu terjadi restrukturisasi atau perubahan struktur keilmuan karena mengintegrasikan prinsip-prinsip tertentu ke dalam strukturnya, maka dalam interkoneksi tidak terjadi restrukturisasi semacam itu, ya. Jadi kalau dalam integrasi tadi ada perubahan struktur keilmuan, kalau dalam
interkoneksi tidak ada. Gitu. Yang terjadi apa ini? Yang terjadi adalah perluasan perspektif ya dengan menyerap informasi pelengkap dari ilmu lain. Jadi interkoneksi itu hanya menambah perspektif baru begitu. Yang tadinya mungkin kalau tidak ada interkoneksi kita melihat satu kasus itu hanya dari perspektif Islam, tapi dengan adanya perspektif ilmu astronomi misalkan, maka perspektif kita tentang satu hal dibantu, diperluas dengan adanya ilmu lain. Misalkan tentang kasus aborsi misalkan ya, kemarin ada mahasiswa teman-teman kita ya, itu yang mengkaji aborsi dari perspektif hadis dan sains, itu menarik sekali ya. Nah, saya sarankan kemarin menggunakan pendekatan interkoneksi ini. Jadi bagaimana agama melihat kasus aborsi, lalu kemudian dari ilmu kedokteran melihat kasus aborsi itu bagaimana. Nah, itu menarik. Nah, mengapa perlu interkoneksi ilmu? Nah, ini. Asumsinya bahwa tidak ada suatu cabang ilmu yang dapat memecahkan suatu problem sosial yang amat kompleks sekarang ini ya, secara sendirian dan oleh karena itu perlu tinjauan dari berbagai sudut keilmuan. Teman-teman sekalian, adanya arus modernisasi, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, satu persoalan itu tidak cukup bisa diselesaikan dengan satu kacamata keilmuan saja. Ya, misalkan kasus suntik mati ya dalam ilmu kedokteran itu tidak bisa dilihat hanya dari perspektif kedokteran saja ya. Tidak boleh ya. Munas Tarjih ya, satu forum tertinggi di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah beberapa waktu lalu membahas tentang itu, eutanasia ya. Kasus bunuh diri begitu, kasus suntik mati begitu. Yang itu sebenarnya ranahnya ilmu kedokteran. Tapi karena perkembangan ilmu yang semakin maju, semakin kompleks, tidak bisa satu persoalan itu hanya dilihat dari ilmu kedokteran saja. Kita harus melihat tentang bagaimana etika, hukum, filsafat, bahkan agama memberikan perspektif terhadap persoalan itu. Bagaimana agama melihat kalau ada orang yang sudah dikasih nyawa kok kemudian dengan seenaknya membunuh dirinya sendiri. Secara filsafat bagaimana, menyalahi tidak? Secara filosofis, secara hukum, secara etika begitu. Bagaimana etikanya kepada diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong para ilmuwan muslim untuk mengajukan gagasan interkoneksi ilmu. Nah, ini definisinya lalu apa interkoneksi? Menurut Prof. Samsul Anwar, interkoneksi ilmu dimaknai sebagai proses pengkajian dalam suatu bidang ilmu tertentu dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain, gitu ya. Jadi proses mengkaji suatu bidang ilmu tertentu dengan memanfaatkan data dan analisis dari ilmu lain, ya, bukan ilmu yang sedang digeluti, tapi ilmu lain. Ya, di samping menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan sendiri. Ya, jadi dua ya. Selain misalkan tadi ya dalam kasus ilmu hadis misalkan, selain menggunakan kaidah atau analisis dalam ilmu hadis, dia juga meminjam ya, memanfaatkan data dan analisis dari ilmu yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi atau komparasi. Ya, 4 hal ini ya, 4 hal interkoneksi. Jadi interkoneksi itu maknanya menurut Pak Samsul itu adalah untuk komplementasi, konfirmasi, kontribusi dan komparasi. Nah, apa 4K ini? Oke, kita sekarang gali satu persatu. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat inspirasi dari teori interkoneksi ilmu Prof. Samsul ini sehingga bisa menulis skripsi yang ada kaitannya dengan interkoneksi ilmu. Baik, ini interkoneksi ini tadi ya, 4 hal ini. Contohnya, ini komplementasi yang pertama ya, paling pertama komplementasi. Apa maksud dari komplementasi? Artinya bahwa data dan temuan ilmu terkait dapat melengkapi data dan analisis dalam ilmu di mana pendekatan interkoneksi dilakukan sehingga dimungkinkan menarik kesimpulan yang lebih valid. Garis bawahnya ya,
tolong digarisbawahi adalah dapat melengkapi. Komplementasi itu artinya melengkapi, ya. Jadi kalau teman-teman buka KBBI, makna dari komplementasi itu adalah melengkapi, ya. Artinya interkoneksi dalam hal komplementasi adalah kita memanfaatkan data dan analisis ilmu lain, ya, untuk melengkapi data kita, ya. Data kita itu maksudnya kalau dalam perspektif kita adalah perspektif ilmu hadis, ya. Jadi dalam ilmu hadis kita sudah menggunakan teori-teori takhrij hadis, asbabul wurud dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada perspektif lain dari ilmu lain, ya. Yang ini sifatnya sebagai pelengkap, komplementasi, melengkapi. Ya. Gitu. Contoh kasusnya ini. Contoh kasusnya adalah hadis Quraib tentang matlak yang dikomplementasi dengan temuan data astronomi memberikan hasil kesimpulan yang lebih valid tentang kapan terjadinya peristiwa tersebut, ya. Oke. Dalam buku beliau yaitu Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, teman-teman nanti bisa membaca satu kasus yaitu hadis Quraib. Hadis Quraib ini berbicara tentang matlak. Matlak itu cakupan ru'yat, ya. Jadi misalkan besok nih ya, misalkan awal bulan, ada orang yang meru'yat di suatu daerah, misalkan di Yogyakarta. Nah, kemudian dia melihat ya ru'yat Ramadan besok misalkan. Nah, ru'yat Ramadan itu berlakunya sampai mana? Apakah hanya untuk kabupatennya dia saja ataukah seluruh DIY ataukah seluruh Indonesia ataukah seluruh dunia? Ya. Jadi orang yang mengaku ru'yat Ramadan itu bisa diberlakukan untuk negara mana saja, wilayahnya cakupannya berapa kilo gitu ya. Berapa daerah begitu. Nah, itu dalam hadis Quraib ini dijelaskan, ya. Nah, ilmu astronomi dalam hal ini memberikan tambahan data, ya, sebagai komplementasi, sebagai pelengkap begitu terhadap analisis hadis Quraib. Nah, contoh yang lain dari konfirmasi, ya. Konfirmasi itu artinya memperkuat hasil temuan dalam kajian ilmu tertentu, ya. Jadi misalkan dalam ilmu hadis kita sudah menemukan satu kesimpulan bahwa hadis ini lemah, hadis A misalkan. Nah, dengan menggunakan ilmu yang lain, ternyata data dan analisis itu memperkuat temuan kita dalam ilmu hadis bahwa hadis itu lemah, gitu, ya. Jadi sifatnya memperkuat. Contohnya adalah data dan temuan ilmu astronomi yang mengkonfirmasi hasil analisis dalam ilmu hadis, yaitu bahwa Idul Fitri pada zaman Nabi tidak ada yang jatuh pada hari Jumat. Hadis yang mengatakan Idul Fitri di zaman Rasulullah pernah jatuh hari Jumat tidak sahih dan temuan analisis astronomi mengkonfirmasi kesimpulan itu, ya. Jadi yang ini sering saya ceritakan juga, ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa Nabi itu pernah mengalami hari raya bersama atau bertepatan dengan hari Jumat. Hari raya apa itu? Ya, ada riwayat yang mengatakan hari raya Idul Fitri. Ternyata setelah dicek secara kualitas sanad, hadis itu lemah. Ya. Nah, dari perspektif astronomi dicek ke belakang, ya, dihitung lagi ke belakang, ternyata hari raya yang jatuh pada hari Jumat itu bukan hari raya Idul Fitri tapi hari raya Idul Adha. Dan itu menguatkan temuan bahwa hari raya Idul Fitri yang katanya pernah jatuh pada hari Jumat pada zaman Nabi ternyata tidak sahih alias dhaif. Sehingga hadis itu juga memperkuat hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi memang pernah mengatakan bahwa pernah hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Tapi tidak disebutkan hari raya apa. Ya, artinya sifatnya masih umum, bisa hari raya apa aja. Ya. Nah, temuan astronomi itu menguatkan bahwa ternyata yang hari raya itu yang pernah jatuh pada hari Jumat zaman Nabi itu adalah hari raya Idul Adha. Oke.
Selanjutnya yang ketiga kontribusi. Artinya apa? Artinya suatu ilmu terkait dapat menyumbangkan temuan sehingga dapat mempertajam ilmu tertentu. Nah, ini menarik ini. Kontribusi dari interkoneksi itu ya, itu adalah bentuknya sumbangan temuan sehingga dapat mempertajam ilmu hadis ya dalam perspektif kita. Contohnya, data astronomi yang dapat mendeteksi ketidakakuratan rawi dalam melaporkan hadis. Konsekuensinya sebuah hadis tersebut dapat dipertanyakan validitasnya. Misalkan, ini sebagai contoh saja, dalam ilmu hadis, ya, kalau kita mau meneliti sanad, tentu meneliti suatu hadis pasti harus meneliti sanadnya dulu. Setelah kita teliti sanadnya, ternyata sanadnya aman, kuat begitu, ya. Tapi setelah dicek dengan data astronomi misalkan, ternyata apa yang dilaporkan dari orang ini itu keliru secara perspektif astronomi. Maka sanad ini ya yang secara takhrijul hadis, secara keilmuan hadis itu mungkin dianggap sahih, bisa dipertanyakan validitasnya. Apakah memang betul-betul sahih? Ternyata setelah dicek dari keilmuan lain tidak seperti itu. Nah, ini paling tidak ya mungkin tidak sampai mendoifkan, tapi paling tidak mempertanyakan validitasnya, ya gitu. Oke, terakhir ya adalah komparasi, membandingkan sebagai perbandingan aja, bahwa hasil-hasil analisis ilmu terkait ya dapat menjadi bahan pembanding dalam analisis ilmu tertentu dalam rangka perluasan cakrawala pengetahuan. Misalnya ketika berbicara tentang hukum perjanjian syariah, maka doktrin-doktrin yang dibincangkan di dalamnya dapat dihubungkan dengan hukum perjanjian Indonesia atau hukum lain, sehingga ada perluasan cakrawala pengetahuan yang dihasilkan dari perbandingan tersebut. Ya, jadi memang di buku beliau yang interkoneksi tidak ada contoh hadis untuk komparasi ya, tapi beliau mencontohkan dalam ilmu lain ya. Misalkan tadi hukum perjanjian syariah yang bisa dihubungkan dengan hukum-hukum konvensional. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa kita pindah di grup WhatsApp begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.